Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal P3K bidan, baik itu bidan ahli pertama maupun bidan terampil. Ya, mengenai kehamilan. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1, P0, A0, hamil 36 minggu, datang ke bidan praktek mandiri untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesa, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tensi 120/70, nadinya 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 164, HB-nya 10, proteinnya negatif. Nah, tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan. B. Memasang infus RL. C. Resusitasi intrauterin. D. Konseling persiapan gawat darurat. Atau E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Di soal yang fokus utama adalah yang HB. 10 gram. Kemudian di sini DJJ-nya 164. Mana yang paling berfokus adalah DJJ ya. DJJ-nya di situ denyut jantung janinnya menunjukkan angka lebih dari 160 kali per menit. Jadi, bayinya mengalami takikardi, fetal distress. Kompetensi dan kewenangan bidan pada kasus kehamilan fetal distress adalah kita melakukan rujukan ke rumah sakit. Sebelum merujuk ke rumah sakit, bidan harus melakukan tindakan awal untuk stabilisasi atau pertolongan awal dengan cara melakukan resusitasi intrauterin. Jadi jawabannya adalah yang C, resusitasi intrauterin. Cara melakukan resusitasi intrauterin adalah memastikan ibu mendapat pasokan oksigen yang cukup, memastikan asupan cairan ibu memadai dengan pemberian cairan lewat infus, kemudian mengubah posisi ibu dengan meminta berbaring di sisi kiri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan rahim pada pena besar dalam tubuh yang dapat mengurangi aliran darah pada plasenta dan janin. Jadi jawabannya adalah kita melakukan resusitasi intrauterin. Ya. Lanjut. Seorang perempuan umur 35 tahun, G1 P0 A0, hamil 32 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan lemah. Hasil anamnesa, ibu sering letih dan lesu. Hasil pemeriksaan tampak lemah, konjungtiva merah muda. Tensinya 120/80, nadi 80 kali per menit, napasnya 20 kali per menit, tinggi punusnya 30 cm, puka kepala DJJ 120 kali per menit, HB 10 gram per dl, bidan memberikan tablet FE dan asam folat. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? Nah, di sini hamilnya 32 minggu. Yang ditanyakan evaluasi keefektifan asuhan. Asuhannya apa? Yaitu pemberian tablet FE dan asam folat ya di situ. Jadi yang paling tepat adalah yang mana? Evaluasi untuk keefektifan pemberian FE dan asam folat sebaiknya dilakukan 1 bulan kemudian, yaitu 4 minggu ya. 1 bulan setelah pemberian FE atau asam folat, bidan perlu melakukan pemeriksaan HB kembali. Di sini HB-nya 10. Nomor 3.
Seorang perempuan berusia 22 tahun, G1P0A0 datang ke bidan praktek mandiri. Mengeluh sakit perut semakin sering. Hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal dan bidan melakukan pemeriksaan panggul saat pemeriksaan dalam. Apa kriteria panggul yang normal? Jawabannya adalah yang mana? Yang panggul normal. Yang panggul normal itu yang di promontoriumnya tidak teraba. Linea innominatanya teraba sepertiga lingkaran, osakrumnya cekung, dinding samping pelvis sejajar. Spina ischiatica tidak menonjol. Yang normal itu spina ischiaticanya tidak menonjol. Kemudian arkus pubisnya lebih dari 90 derajat ya. Ini. Dan mobilitas os koksigis cukup. Lanjut, nomor 4. Seorang ibu hamil datang ke bidan praktek mandiri. Hasil pemeriksaan terdapat varises pada kaki. Asuhan apa yang diberikan? A. Istirahat yang cukup. B. Kompres dengan air hangat. C. Tinggikan kaki sewaktu berbaring atau duduk. D. Gunakan kasur keras untuk tidur. Atau E. Mandi dengan air hangat. Nah, asuhan pada ibu hamil dengan varises kaki diantaranya ada jaga postur tubuh yang baik, hindari pakaian dan korset yang ketat, senam hamil, kemudian istirahat dalam posisi berbaring, miring ke kiri, hindari berdiri atau duduk terlalu lama, hindari duduk bersila, berbaring dengan posisi kaki ditinggikan 90 derajat. Itu dilakukan beberapa kali sehari. Dan tinggikan kaki sewaktu berbaring atau duduk. Jadi jawabannya asuhannya apa? Yang tinggikan kaki sewaktu berbaring atau duduk ya, yang C. Lanjut nomor 5. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan keluar darah pervaginam. Hasil anamnesa, nyeri hebat perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan, keadaan umumnya lemah, ya, tapi masih kompos metis. Tensinya 90/60, nadinya 88, respirasinya 24, suhunya 36,5 derajat, porsio menutup. Terdapat nyeri goyang porsio ya. Ada nyeri hebat bagian bawah ya. Nah, diagnosanya apa? Kalau ada nyeri goyang porsio sama nyeri perut, itu pasti dia mengalami KET, yaitu kehamilan ektopik terganggu. Keadaan umumnya juga dia lemah ya. Nah, KET adalah kehamilan di luar kandungan yang biasa terjadi pada tuba Fallopi. Nah, tanda dan gejala KET ini sama dengan kehamilan pada umumnya ya. Terdeteksi KET pada saat tuba Fallopi pecah karena pembesaran hasil konsepsi ya, dan akan memberikan rasa nyeri perut serta dilakukan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam itu terdapat nyeri goyang porsio. Nah, ini merupakan gejala dari KET ya. Kalau abortus imminens ya, abortus imminens itu dia perdarahan pervaginam, tetapi kondisi janinnya masih sehat. Nah, tapi dia mengancam untuk terjadinya beresiko jadi keguguran. Ada juga abortus insipient. Insipient itu ditandai dengan perdarahan ringan, sedang, berat, hingga dia disertai dengan gumpalan darah, ada mules ya. Nah, namun
si janin masih terdapat di dalam rahim dan ketubannya masih utuh. Ada juga abortus komplit ya, apabila seluruh hasil konsumsi itu keluar dari uterus. Ada abortus inkomplit ya, itu terjadi apabila si janin belum semuanya keluar dari uterus ya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 6. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan mual muntah pada pagi hari. Hasil anamnesa tidak ada nafsu makan, lemas, dan badan sering lelah. Hasil pemeriksaan, keadaan umumnya sedang, kosmetis, tensinya 90/60, nadinya 88. Respirasi 24, suhunya 36,5. Balot temennya positif. Diagnosa apa yang tepat pada kasus tersebut? Dia keadaannya lagi hamil, tetapi tidak ada nafsu makan, ya. Mual muntah di pagi hari. Itu berarti dia mengalami emesis gravidarum, ya. Emesis gravidarum atau mual muntah yang terjadi di pagi hari. Jadi jawabannya adalah emesis gravidarum. Kalau hiperemesis dia mual muntah berlebih ya. Jadi yang benar adalah yang E. Nomor 7. Seorang perempuan 24 tahun hamil pertama datang ke bidan praktek mandiri tanggal 24 Oktober 2023 untuk konsultasi kehamilan. Ibu mengatakan HPHT-nya 15 Agustus 2023. Si pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, IMT-nya 18, HB-nya 10,5. Apakah kasus yang dialami ibu tersebut? Ibu mengalami apa? Di situ ibu hamil yang mempunyai MT-nya pada trimester 1 ya. Trimester 1 itu kurang dari 12 minggu dan IMT-nya kurang dari 18,5, maka ibu hamil itu disebut ibu hamil dengan cake ya. Seorang perempuan 24 tahun hamil pertama datang ke bidan praktek mandiri tanggal 24 Oktober 2023 untuk konsultasi kehamilan. Ibu mengatakan HPHT 15 Agustus tahun 2023. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, IMT 18, HB-nya 10,5. Tata laksananya apa? Nah, tata laksananya yang tadi ya. Dia mengalami apa? Cake ya. Jadi jawabannya adalah berikan makanan tambahan, berikan konseling gizi dan tablet tambah darah 2 kali 1 karena HB-nya 10,5. Harusnya 12 sampai 14 ya yang normal. Oke, lanjut ke nomor 9. Seorang ibu hamil datang ke bidan praktek mandiri mengeluh sakit kepala. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Asuhan apa yang diberikan? Dia mengeluh sakit kepala. Apa asuhannya? Pada ibu hamil dengan sakit kepala yaitu kita berikan teknik relaksasi, kemudian masase leher dan otot bahu. Atau kita berikan kompres panas atau dingin pada leher. Kemudian kita anjurkan untuk istirahat, mandi dengan air hangat ya. Jadi jawaban yang paling tepat asuhan untuk ibu hamil sakit kepala adalah mandi dengan air hangat. Nomor 10. Seorang perempuan 25 tahun, G2P1A0, hamil 14 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah banyak dari jalan lahir. Hasil anamnesa, ibu mengalami kram dan nyeri perut bawah. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya lemah, tensinya 90/60, nadinya 90, suhunya 37,5, pernapasan 24 kali per menit.
Di inspekula serviks terbuka, tidak ada pengeluaran hasil konsepsi. Ibu terlihat pucat. Nah, apa tata laksana kasus tersebut? Nih ya, kalau lebih dari 16 minggu kita lakukan pengeluaran hasil konsepsi secara spontan, bisa dengan di-drip juga. Kalau misalkan kurang dari 16 minggu, lakukan evakuasi isi uterus dengan AVM. Jadi jawabannya yang tepat adalah lakukan AVM. Ya, lanjut nomor 11. Seorang ibu berusia 23 tahun datang ke PMB mengeluh tidak menstruasi selama 1 bulan, mual muntah, dan terjadi pembesaran di daerah payudara. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan, terdapat tanda Hegar dan Chadwick. Kemudian bidan juga melakukan tes PEG dan hasilnya positif. Apa saja yang termasuk tanda mungkin hamil? A. Mual muntah. B. Amenore. C. Perubahan payudara. D. Tes PEG positif. E. Striae. Nah, di sini ada tanda kehamilan ya. Yang pertama itu tidak pasti hamil. Kemudian ada mungkin hamil dan ada juga yang pasti hamil ya. Nah, ini tanda-tanda yang tidak pasti. Tidak pasti apa? Amenore, kemudian mual muntah, kemudian perubahan payudara, kemudian adanya striae ya, atau hiperpigmentasi kulit ya. Kemudian ada obstipasi dan adanya varises. Nah, ini tidak pasti hamil. Kalau mungkin dia ada tanda Hegar, kemudian ada tanda Piskacek, ada tanda Chadwick, ada tanda Braxton Hicks ya, ada hasil PP test positif. Nah, kemudian kalau pasti hamil itu ada DJJ dan ada gerak janin, dan di USG itu jelas ada janinnya ya. Nah, jadi tanda yang mungkin hamil adalah tes PEG positif. Nomor 12. Seorang ibu hamil primigrapida datang ke bidan praktek mandiri untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pemeriksaan normal, namun terdapat garis-garis di bagian abdomen berwarna kebiruan. Garis tersebut disebut apa? Pada kehamilan lanjut, pada primigrapida sering timbul garis-garis memanjang atau serong pada perut. Garis-garis ini disebut striae gravidarum. Pada primigrapida warnanya membiru, disebut striae lipidae. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu striae lipidae. Nomor 13. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 20 minggu, datang ke Polindes dengan keluhan sering merasa lelah. Hasil pemeriksaan keadaan umum sedang, kompos mentis. Kemudian tensinya 90/60, nadinya 88, respirasinya 24, suhunya normal, berat badannya 45 kilo, lilanya 20 ya. Kemudian pemeriksaan lab, HB-nya 8.
Nah, diagnosa apa yang paling tepat itu yang anemia sedang, ya. Jika disebut anemia ringan itu Hb-nya 9 sampai 10 gram. Kalau anemia sedang itu 7 sampai 8 gram. Dan anemia berat itu kurang dari 7 gram. Jadi yang 8 itu anemia sedang, ya. Seorang ibu hamil datang ke puskesmas. Ibu tersebut tinggal di daerah pesisir pantai dan ini kunjungan pertamanya. Asuhan apa yang diberikan oleh bidan? Asuhannya apa? Yang B, yaitu screening darah malaria. Seorang perempuan umur 30 tahun, G3P1A1, usia kehamilan 16 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan keluar flek darah sedikit. Hasil anamnesa libido meningkat, hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik. Tensinya 110/60, nadinya 88, respirasi 24, suhunya 36,5. IPD tidak ada perdarahan. Konseling yang tepat adalah anjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual karena di situ ada pengeluaran flek darah sedikit. Di sini libidonya meningkat, ya. Kalau ada pengeluaran flek dia AB, ya. AB-nya AB iminen. Sedangkan kejadian iminen itu dianjurkan asuhannya yaitu bed rest, ya. Bed rest selama 3 hari. Ya, terkecuali dia turun dari tempat tidur untuk ke WC saja. Selain itu dia harus bed rest, jangan banyak aktivitas, ya. Karena dia mengalami perdarahan pervaginam, itu dilarang melakukan hubungan seksual. Koitus itu harus dilakukan dengan hati-hati terutama pada awal kehamilan dan akhir kehamilan. Bila ketuban sudah pecah, koitus dilarang karena dapat menyebabkan infeksi janin intrauterin. Bila dalam anamnesis itu ada abortus sebelum kehamilan yang sekarang, itu sebaiknya koitus itu ditunda sampai kehamilan 16 minggu. Pada waktu itu, plasenta sudah terbentuk serta kemungkinan abortus itu lebih kecil, ya. Lanjut. Nomor 16, seorang perempuan 27 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan sakit kepala menetap. Hasil pemeriksaan tensinya 180/120. Nadinya 88, suhunya 36,5, respirasi 20. Pandangan matanya kabur nih, pandangan mata kabur, refleks patella positif, protein urin positif 3. Pasien akan dilakukan rujukan. Tindakan awalnya apa? Yaitu berikan MgSO4 40%, 4 gram dalam larutan 10 cc secara IP, ya. Oke, lanjut. Nomor 17. Mulainya persalinan dipengaruhi oleh memegang peranan penting. Di bawah ini faktor mana yang mempengaruhi mulainya persalinan? Penurunan kadar progesteron, teori oksitosin, ya, keregangan otot. Jadi ini pengaruh janin, teori prostaglandin. Jawaban yang paling tepat adalah ini, penurunan kadar progesteron, ya. Seorang ibu hamil datang ke puskesmas, dilakukan screening malaria. Ibu mengatakan tidak mengeluh demam maupun menggigil. Hasil screeningnya negatif. Asuhan apa yang diberikan bidan? Yaitu asuhan apa? Lanjutkan ANC-nya. Anjurkan tetap pakai kulambu dan beri tablet tambah darah 1 kali 1 hari. Dan konseling nutrisi, ya.
Seorang perempuan 35 tahun, G2, P1A0, hamil 32 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing. Hasil anamnesis, pandangan kabur. Hasil pemeriksaan, keadaan umumnya lemah. Tensinya tinggi, 170/100. Nah, dia ada udim, platelanya negatif, ya. DJJ-nya bagus. Nampak protein positif 2. Apakah komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus tersebut adalah akan apa? Pada kasus preeklamsi berat, ya, ini PEB. Karena apa? Nah, proteinnya positif 2, kemudian tensinya tinggi, ya. Kemudian apalagi ada udim nih, tanda PEB. Kemudian dia pandangan kabur juga. Kemudian ada keluhan pusing, ya. Jadi apa? Ini kondisi tersebut membuat suplai nutrisi tidak sampai ke janin. Sehingga janin kemungkinan terjadi IUGR, yaitu IUGR apa? Kondisi pertumbuhan janin dalam kandungan yang terhambat, ya. Begitu. Lanjut. Seorang perempuan G1 P0A0 hamil 37 minggu datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai dengan mudah lelah. Tensinya 100/70, nadinya 80, respirasi 20, suhunya bagus, TFU-nya 30, DJJ-nya bagus, teratur, HB-nya 10,5. Diagnosis yang paling mungkin terjadi adalah pusing, ya, dan mudah lelah. Ini berarti dia mengalami anemia. Nah, di sini, ya, anemia ringan, ya, karena pusing dan mudah lelah. HB-nya 10,5, ya. Anemia dalam kehamilan ini adalah kondisi ibu dengan kadar HB di bawah 11 gram pada trimester 1 dan 3. Ya, pada trimester 1 dan 3 itu HB-nya kurang dari 11. Ya. Dan trimester 2 kurang dari 10,5. Nah, batasan ini disebut dengan anemia dalam kehamilan. Anemia ringan. Seorang perempuan usia 28 tahun G2 P0A1 grafida 34-35 minggu datang ke bidan praktek mandiri mengeluh jantung berdebar-debar. Hasil pemeriksaan tensinya 120/80, nadinya 82, TFU-nya 32, presentasi kepala, muka, DJJ-nya 136. Kapankah keluhan tersebut menghilang? Nah, keluhan apa? Jantung berdebar-debar di situ. Keluhannya menghilang pada akhir kehamilan, ya. Palpitasi atau rasa berdebar-debar itu sering dirasakan oleh ibu hamil pada awal kehamilan. Pada ibu hamil terjadi peningkatan kerja jantung karena jantung mempunyai 50% darah tambahan yang harus dipompakan melalui aorta setiap menitnya. Ya, peningkatan curah jantung ini mencapai puncaknya pada akhir trimester kedua dan menurun kembali seperti sebelum hamil beberapa minggu sebelum melahirkan. Faktor yang menjadi penyebabnya adalah terjadi peningkatan curah jantung pada ibu hamil dan gangguan pada sistem saraf pusat simpati.
Pada ibu hamil yang tidak mempunyai kelainan jantung, hal ini tidak perlu khawatir karena bidan dapat menjelaskan bahwa hal ini merupakan normal ya dan akan menghilang pada akhir kehamilan. Seorang perempuan 28 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan BAB-nya keras ya. Hasil anamnesis tidak nyaman dengan keadaannya. Ya iya, berarti dia susah BAB ya. Tensi tanda vitalnya normal, TFU 33, DJJ 138 dan teratur. Nah, apa penyebab keluhan tersebut? Keluhannya adalah penyebab konstipasi apa aja? Diet kurang ya. Kemudian suplemen zat besinya bagaimana? Terus tekanan dari uterus yang membesar pada usus, penyerapan air dari kolon yang meningkat, peningkatan progesteron yang menyebabkan peristaltik usus menjadi lambat. Jadi relaksasi otot-otot halus itu terjadi. Itu penyebab konstipasi. Jadi jawabannya yang D, tingginya penyerapan air dari kolon. 23. Seorang perempuan usia 28 tahun G2P0A1 grafida 14 minggu datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan mual muntah. Hasil pemeriksaan tensinya 120/80, nadinya 82 ya. Kemudian apa penyebab keluhan tersebut? Keluhannya apa? Mual muntah. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah saat ini penyebab secara pasti itu belum ada dijelaskan ya. Namun beberapa anggapan ya menganggap bahwa mual muntah itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah perubahan hormon, kemudian adaptasi psikologis atau faktor emosional, faktor neurologis, gula darah yang rendah ya, kelebihan asam lambung, kemudian peristaltik yang lambat. Jadi kadar gula yang rendah. Seorang perempuan usia 28 tahun, G2P0A1 grafida 14 minggu, datang ke bidan praktek mandiri mengeluh sering terjadi kembung. Hasil pemeriksaan tensinya 120/80, nadinya 82, DJJ-nya 136 kali per menit. Apakah penyebab perut kembung pada ibu hamil? Ya. Tidak jarang loh ibu hamil mengeluh perut terasa kembung. Hal ini terjadi pada kehamilan trimester kedua dan ketiga. Faktor penyebabnya adalah peningkatan hormon progesteron yang kemudian uterus juga yang membesar ya, menekan usus besar. Ya, cara meringankan atau mencegahnya itu hindari makanan yang mengandung gas. Mengunyah makanan secara sempurna, kemudian lakukan secara terus-menerus dan teratur. Biasakan BAB teratur ya. Tepuk lutut ke dada untuk mengurangi rasa tidak nyaman ya. Jawaban yang paling tepat adalah apa? Peningkatan hormon progesteron yang membuat motilitas ususnya menurun ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Seorang ibu hamil 25 tahun, usia kehamilan 7 bulan, datang ke puskesmas mengeluh lemas. Ibu sudah rutin meminum tablet tambah darah yang diberikan oleh bidan. Hasil pemeriksaan tensi tanda-tanda vitalnya itu dalam batas normal. HB-nya 10,5. Langkah apa yang dilakukan bidan? Di sini langkah yang dilakukan bidan adalah pemeriksaan tinja ya, karena
Ibu hamil dengan pemberian zat besi atau Fe itu masih tetap anemi, dilakukan pemeriksaan tinja. Jika hasilnya positif, beri obat cacing ya. Nah, disebutkan ini ibu sudah rutin meminum tablet tambah darah, tetapi apa hasil pemeriksaannya? HB-nya 5 ya, masih lemas dia ibu, berarti kita lakukan pemeriksaan tinja untuk melihat ada cacing atau tidak gitu ya. Seorang perempuan 28 tahun G2P1A0 hamil 12 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan pusing dan mual muntah. Hasil anamnesa, ia mudah lelah saat melakukan aktivitas. Tensinya 100/60, nadinya 88, suhunya 36,8 dan respirasinya 20 kali per menit. Konjuntivanya anemis ya. HB-nya 10. Terapinya apa? Terapinya adalah terapi dari anemia hiperemesis ya, yang C. Pemberian tablet Fe 120 mg, asam folat 800. Kemudian periodiksin yang 10 mg itu 4 kali 1 per hari ya. Lanjut. Nomor 27, bidan sedang membantu pasien yang akan dilakukan induksi persalinan pada usia kehamilan 40 minggu. Pukul setengah 1, pasien mengalami kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Ya. Kemudian EJJ-nya 122. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? Nah, jawabannya adalah menambahkan 4 TPM pada pukul 13 ya. Berapa? 120 sampai 160. Pada kasus pemberian induksi oksitosin, awal mulanya berikan 2,5 sampai 5 unit oksitosin dalam 500 cairan kristaloid. Lalu mulai infus dengan 8 tetes per menit. Setiap 30 menit tambahkan 4 tetes per menit hingga dosis optimal untuk his adequate tercapai. Dosis maksimum oksitosin adalah 20 unit ya. Maintenance tetesan infus jika kontraksi mencapai 4 kali dalam 10 menit, lamanya berapa detik? Lanjut, nomor 28. Seorang perempuan umur 32 tahun G2P1A0 datang ke rumah sakit mengeluh kehamilan lewat waktu. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital normal, TFU 31, DJJ 130, usia kehamilan 41 minggu. Di PD belum ada pembukaan serviks, tapi selaput ketubannya negatif. Asuhan yang tepat pada kasus ini adalah yang D, yaitu lakukan pematangan serviks dengan prostaglandin ya. Seorang perempuan umur 32 tahun G2P0A1 hamil 3 bulan datang ke puskesmas mengeluh nyeri perut disertai dengan pengeluaran darah sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya normal, tampak pengeluaran darah berwarna merah tua, nyeri pada abdomen, pelvis, dan nyeri goyang porsio. Pembukaannya tidak ada, HB-nya 10. Ini hamilnya 3 bulan, nyeri perut ya. Nah, ini adalah kuncinya yaitu nyeri goyang porsio. Otomatis dia mengalami KET. HB-nya 10 ya. Kemudian ada pengeluaran darah ya. Pengeluaran darah ini berarti kita lakukan restorasi cairan dulu ya. Kemudian kita lakukan setelah restorasi cairan kita rujuk. Ya, oke. Itu.
Nomor 30, seorang perempuan 21 tahun G1P0A0 hamil 30 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah dari kemaluan. Hasil anamnesa darahnya itu warna segar dan tidak ada mules. Nah, keadaan umumnya baik, tensinya 110/70, nadinya 82, suhunya 36,2. Tebunya 28, konvergen, HIS-nya ada, DJJ-nya 140 kali per menit dan teratur, HB-nya bagus 12,4. Asuhan yang tepat adalah, nah di sini dia pengeluaran darah merah segar dan tidak ada mules ya. Kemudian apa lagi? HB-nya aman ya. Kita berikan apa asuhannya? Berikan tokolitik ya. Hamilnya prematur ya. Prematur dan ini adalah yang tidak ada mules ketika hamil tapi dia pengeluaran merah segar, dia berarti plasenta previa. Plasenta previa, nah ini perdarahannya tidak aktif ya. Kemudian tetapi ada mules ya. Lanjut. Oke, sekian, terima kasih tentang soal-soal bidan untuk saat ini. Nanti kita lanjut lagi ke soal yang lebih banyak dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang mau soal-soal materi bidan, boleh email ke diachannel34@gmail.com. Jangan lupa di-subscribe, komen, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.